Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirfa Suri. Sebuah minibus kecelakaan tunggal masuk ke saluran air di Jalan Wijaya Kusuma, Mojokerto pagi tadi. Akibat kecelakaan, 8 pelajar yang akan mengikuti lomba voli terluka. Sebuah minibus angkut pelajar masuk ke saluran air di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Petugas PMI Kota Mojokerto berupaya melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap para korban yang mengalami luka-luka. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Kota Mojokerto menuju Kecamatan Bangsal dari Trowulan. Para korban akan mengikuti lomba voli di Kecamatan Bangsal hingga alami kecelakaan tunggal. Para korban langsung dievakuasi oleh warga dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Dalam kecelakaan ini, para korban mengalami patah di kaki sebelah kiri, diduga karena berhimpitan saat minibus masuk saluran air dan menabrak jembatan kecil. Berisikan anak-anak bimbingan belajar dari Trowulan menuju ke Bangsal. Bangsanya itu Bangsal ke Mejono. Jadi kejadian itu sekitar 15 menit. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat keras. Kemudian saya keluar dari rumah, ternyata ada mobil Innova ini sudah mengalami kecelakaan. Penumpangnya berapa? Penumpangnya ada 7. Kondisinya ada sekitar 5 tadi yang mengalami patah tulang, yang lainnya luka-luka ringan. Semua korban adalah para pelajar peserta kursus sebuah lembaga pendidikan yang akan ke Desa Mejoyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto untuk mengikuti lomba voli. Dari 8 korban, 1 diantaranya mengalami luka parah di kepala, diduga pengemudi mobil mengantuk dan kelelahan. Namun, untuk mengetahui penyebab pasti, Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto masih melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. 9 bulan jelang pemilu 2024, 3 tokoh mengantongi dukungan partai politik dan publik sebagai bakal calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Namun dukungan untuk ketiganya masih belum stabil alias saling salib elektabilitas. Dalam survei terakhir indikator elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat. Dalam simulasi 18 nama calon presiden, jika pemilihan presiden diadakan sekarang dan diambil 3 teratas, nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam survei bersaing ketat. Prabowo Subianto mengantongi dukungan 25,3%, sedangkan Ganjar Pranowo meraih 25,2%. Sementara Anies Baswedan mendapat 12,5%. Jika survei dilakukan dalam simulasi 3 nama calon presiden, hasil survei indikator nama Prabowo Subianto tetap yang teratas dengan 38%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 34,2% dan Anies Baswedan 18,9%. Sementara ada 8,8% tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara itu pemirsa, berdasarkan survei indikator terkait nama-nama calon wakil presiden, nama Erick Thohir unggul di beberapa simulasi. Dari survei dengan simulasi 18 nama calon wakil presiden, Erick Thohir unggul dengan persentase tertinggi sebesar 15,5 dibandingkan dengan nama cawapres lainnya. Sedangkan Ridwan Kamil berada di bawah Erick Thohir dengan persentase 15,4%. Selanjutnya ada Mahfud MD dengan 13,4% dan Sandiaga Uno ada di urutan keempat dengan 13,1%. Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo bertandang ke kantor DPW P3 DKI Jakarta di Duren Sawit, Jakarta. Saat tiba, Ganjar langsung diteriaki presiden oleh kader-kader militan partai berlambang Ka'bah itu. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo tiba di DPW P3 Jakarta pada Minggu pagi. Ganjar tampak berjalan bersama para kader PDIP. Dalam acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPW P3 Jakarta, Syaiful Rahmat Dasuki, serta perwakilan DPW P3 lainnya.
Ketua DPW P3 Jakarta mengatakan akan menjadi yang terdepan dalam mensosialisasikan dan memenangkan bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Hasil survei P3 di DKI menempatkan partainya mengantongi 4,1%, menambah optimisme kader P3 menghadapi hajat 5 tahunan Pesta Demokrasi Februari 2024 mendatang. Dari awal kita sudah mendukung Pak Ganjar sesuai dengan hasil Rapimnas DPP dan kita dukung sepenuhnya instruksi partai dari DPP. Dan alhamdulillah kalau di DKI Jakarta dari tahun lalu kita sudah deklarasi buat dukungan Ganjar. Upaya pendekatan pada masyarakat terus dilakukan kader dan simpatisan P3 di Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto berencana melakukan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada 28 April 2023 lalu. Dalam pertemuan ini, Prabowo dan Muhaimin Iskandar menyampaikan koalisi Gerindra dan PKB semakin solid mempersiapkan pemilu 2024 mendatang. Sebaliknya, kunjungan PAN ke PDI Perjuangan pada 2 Juni 2023 lalu ternyata masih belum menyepakati dukungan kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku berkunjung ke PDI Perjuangan menjadi pertemuan pertama yang akan dilanjutkan dalam pembicaraan berikutnya, termasuk dukungan calon presiden. Menariknya, usai bertemu dengan jajaran petinggi PDIP, ternyata Partai Amanat Nasional juga berencana menerima kunjungan dari Partai Gerindra di DPP PAN Senin besok. Pertemuan ini salah satunya juga akan membahas mengenai dukungan calon presiden. Lantas, setelah mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, akankah bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, semakin dekat mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional? Tim Liputan iNews melaporkan. Memutus mata rantai peredaran narkoba di destinasi wisata, Kemenparekraf menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional BNN. Kerjasama ini sebagai wujud konkret kedua belah pihak dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan narkotika. Kemenparekraf sepakat bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Kerjasama ini sebagai upaya menyebarluaskan informasi dan memberikan edukasi berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kerjasama yang bertujuan untuk menjadikan destinasi pariwisata Indonesia bebas dari narkoba ini ditandatangani dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Karena memang penyalahgunaan narkoba di destinasi wisata tadi yang disampaikan oleh Pak Petrus ini ternyata mengganggu dari pemulihan pasca pandemi. Kami menginginkan nanti sosialisasi yang lebih masif. Yang berkaitan dengan tugas Pak Sandi ini, kita lihat bagaimana kita menjadikan Indonesia ini adalah daerah turisme yang luar biasa without drugs. Sosialisasi dan pemberantasan narkoba akan dilakukan agar setiap destinasi wisata di Indonesia bebas narkoba. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Bentrok antara dua kelompok massa terjadi di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Informasinya di iNews Malam, usai jeda.